Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan kita kembali bisa bertemu bersama ya. Saya percaya ini karena kebaikan dan anugerah Tuhan di dalam hidup kita ya. Walaupun di tengah situasi saat ini, tapi kita tetap setia datang kepada Tuhan. Dan juga untuk yang sedang menyaksikan dari rumah, saya juga percaya kuasa Tuhan mengalir dimanapun saat ini kita berada ya, selama kita sungguh-sungguh kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Mari saya mengundang kita untuk datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan karena Dia Allah yang begitu baik untuk kita. Haleluya. Kita mau naikkan satu pujian bahwa kita sungguh-sungguh ingin mengasihi Tuhan. Kita tidak pernah akan meninggalkan Tuhan. Haleluya. You
kasih-Mu besar Tuhan, kasih-Mu besar, kami memuliakan nama-Mu. Oh haleluya, oh segala pujian bagi nama-Mu, segala hormat bagi nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Oh kami memuji nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Yes. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Haleluya. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Sekali lagi lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan, kami sungguh mengasihi-Mu, kami mau memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sungguh besar nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Saya mengundang kita bisa duduk kembali. Haleluya. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan kita, sebab Dia Allah kita yang sungguh luar biasa, Allah sumber kuatku. Yang
mau naikkan pujian, pujilah nama Tuhan, besar namanya. Selanjutnya kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan percaya bahwa firman Tuhan pada pagi hari ini pasti akan memberkati kita semua. Asalkan kita datang dengan kerendahan hati, kita mau mendengarkan firman Tuhan, mau menerima firman Tuhan. Firman Tuhan yang sungguh luar biasa, penuh dengan janji-janji yang kesetiaan dari Allah kita. Mari kita naikkan pujian ini, Dia mengerti. Haleluya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Dia selalu pegang janjinya. Haleluya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Haleluya. Dia mengerti, Dia peduli.
Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Haleluya. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata.
ini kami mau duduk diam di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan akan sabda Tuhan. Kami akan mendengarkan apa yang ingin Tuhan katakan bagi setiap pribadi, lepas pribadi pada saat ini. Namun untuk itu Tuhan, beri hikmat bagi setiap kami. Urapi setiap kami Bapa, hikmat yang daripada Engkau memenuhi setiap kami, sehingga ketika telinga kami mendengarkan sabda-Mu melalui roh hikmat yang Tuhan berikan bagi setiap kami, kami dimampukan untuk mengerti akan sabda Tuhan. Kami dimampukan untuk mendengarkan firman Tuhan. Bahkan terlebih lagi, kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Engkau Tuhan pada saat ini, sebab kami menyiapkan hati kami menyiapkan pikiran kami menyiapkan waktu kami pada saat ini Tuhan, untuk bersekutu bersama dengan Engkau. Dan jika ada kuasa-kuasa yang tidak senang Tuhan, ketika melihat kami beribadah kepada Engkau, ketika telinga kami mendengarkan sabda Tuhan, Bapa, kami menyerahkan hidup kami pribadi lepas pribadi, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, agar ketika kami mendengarkan sabda Tuhan, kami tidak terpengaruh dengan lingkungan, kami tidak terpengaruh dengan kanan kiri kami, tapi kami memberikan waktu kami, hati kami yang tertuju kepada Engkau. Terima kasih Yesus. Ini doa kami Tuhan. Berbicaralah Engkau Bapa bagi setiap kami pada saat ini, sebab kami siap mendengarkan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita sama katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah yang luar biasa. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Shalom bagi kita semua. Kita bersyukur di hadapan Tuhan, karena tidak terasa kita sudah memasuki bulan Mei di minggu pertama. Kalau kita melihat kembali bahwa kayaknya baru kemarin kita merayakan Natal, dan tidak terasa ini kita sudah mau di pertengahan tahun. Kita tetap bersyukur di hadapan Tuhan dengan apapun kondisi yang kita alami sampai pada saat ini. Jika di minggu lalu kita sudah belajar bagaimana menjadi pengikut Yesus, apa yang harus kita lakukan ketika kita menjadi pengikut Yesus. Pada saat ini kita rindu bahwa setelah menjadi pengikut Yesus, kita bisa untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Ibarat orang yang sedang jatuh cinta. Kalau orang yang sedang jatuh cinta, dia akan berusaha untuk mencari dambaan hatinya, informasi sedang apa dan bagaimana. Dia akan berusaha untuk menjalin komunikasi dengan seseorang yang sedang dia rindukan. Begitu juga dengan kita pada saat ini. Ketika kita sudah menjadi pengikut Yesus, ada hal yang terjadi dalam kehidupan kita, akan ada dampak yang akan kita alami dalam kehidupan kita, yaitu dengan membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Baik, tema kecil kita pada saat ini adalah membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, atau yang sering dikenal dengan HPDT. Baik, kita akan membuka kebenaran firman Tuhan kita pada saat ini dari 2 Samuel pasalnya yang ke-5. 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-25. Haleluya. Jadi menjadi pengikut Yesus itu tidak gampang, tidak segampang membalikan telapak tangan. Tetapi ada hal yang kita harus lakukan, yaitu dengan membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Baik, yang sudah mendapatkan firman Tuhan, kita sama katakan amin. Baik, kita akan membaca secara responsori ya. Saya baca ayat yang ganjil, dan Bapak Ibu yang ada di rumah dan yang ada di gereja bisa baca ayat yang genap. Dengan judul perikop, Daud memukul kala orang Filistin. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah
melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkan kah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bilang, dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kala orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Diberkati kita yang sudah membaca kebenaran firman Tuhan, bahkan terlebih lagi mengaplikasikannya, yang menerapkannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Daud adalah seorang raja yang sudah diurapi, dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca pada siang hari ini. Dia terkenal dengan orang yang ahli dalam berperang. Dia juga hebat dalam memainkan musik. Dan banyak hal lagi yang dilakukan oleh Daud. Daud memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Dan itu bisa terjadi ketika dia membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan begitu juga dengan kita, pribadi lepas pribadi. Ketika kita berusaha untuk membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan, maka banyak hal yang akan Tuhan berikan bagi setiap kita. Maka akan ada dampak yang akan kita rasakan. Sama halnya seperti Daud, dia merasakan dampak hubungan pribadinya dengan Tuhan ketika dia menghadapi pergumulan hidupnya. Apa dampak yang pertama yang dialami oleh Daud? Kita bisa lihat di ayatnya yang ke-19 dikatakan di sini. Bertanyalah Daud kepada Tuhan. Lalu dilanjutkan di ayat yang ke-23. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan. Jadi hal yang pertama atau dampak yang pertama yang dirasakan oleh Daud ketika dia memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan adalah ia senantiasa berkonsultasi dengan Tuhan. Dia akan senantiasa bertanya kepada Tuhan. Dan itu juga akan terjadi dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ketika kita akan membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, ketika kita sudah bisa membangun pribadi kita dengan Tuhan melalui komunikasi kita, maupun itu mau berdoa, membaca Alkitab, saat teduh, kita akan bisa merasakan dampak yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Daud, dia bertanya kepada Tuhan, dia berkonsultasi dengan Tuhan, karena ada pergumulan yang dia miliki, ada pergumulan yang dia sedang hadapi. Sama halnya seperti kita kalau sakit gigi, kita akan bertanya kepada ahlinya. Daud adalah seorang raja. Dia diurapi menjadi raja. Bisa saja dia memakai kekuasaannya itu untuk bertanya kepada panglimanya, bertanya kepada orang-orang yang ada dengan kekuatan yang ada. Tetapi di sini Daud hendak menyaksikan bagi setiap kita bahwa yang dicarinya adalah Tuhan. Dengan jelas di ayat 19 dan di ayat yang ke-23 dikatakan, bertanyalah Daud kepada Tuhan di situ. Tidak ada oknum lain di situ ditulis. Hanya Tuhan. Dan ketika Daud berkonsultasi dengan Tuhan, Tuhan menjawab
Dengan jelas di situ dikatakan bahwa Tuhan menjawab Daud. Ini adalah dampak yang terjadi, yang dialami oleh Daud ketika dia memiliki atau ketika Daud membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Begitu juga dengan kita, jemaat Tuhan. Ketika kita sudah berkomitmen untuk menjadi pengikut Yesus, ayo bangun hubungan pribadimu dengan Tuhan. Mulai lagi berkomitmen dengan Tuhan. Memang roh penurut, tetapi daging ini lemah. Kita harus lebih berusaha lagi untuk membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Dalam pembacaan nats ini kita lihat bahwa memang benar Daud memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, yang akrab dengan Tuhan. Dengan sangat dikatakan di ayat 19, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Jika kita menggunakan bahasa sehari-hari, contohnya, aku mau maju nggak ini Tuhan? Nah gitu kira-kira ya. Kalau kita dengan bahasa, bisa menang nggak aku lawan musuhku atau yang saat berperang? Tuhan serahkan nggak ini? Saking akrabnya Daud kepada Tuhan, dia langsung bertanya. Dia berkonsultasi apa yang harus dia lakukan. Begitu juga dengan pribadi kita. Ketika kita memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan, maka kita akan senantiasa mencari Dia ketika kita mengalami pergumulan. Ketika kita memiliki banyak pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran kita sebagai manusia, maka kita akan bertanya kepada Dia. Dan kita akan berseru kepada Dia. Kita akan berkonsultasi apa yang ada dalam hati. Walaupun Bapa di surga memang tahu apa yang kita alami, tapi Dia mau mendengar seruan anaknya. Dia mau mendengar apa yang kita mau sampaikan kepada Tuhan. Dan ini adalah hal yang pertama, dampak yang dialami oleh Daud. Ketika dia memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, maka Daud senantiasa berkonsultasi dengan Tuhan. Dia senantiasa bertanya dengan Tuhan. Lalu yang kedua yang bisa kita lihat di sini, apa dampak kedua yang dialami oleh seorang Daud? Di ayatnya yang ke-19 masih sampai ayat yang ke-23 dikatakan, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Dan Tuhan menjawab Daud. Dan di ayat yang ke-23 dikatakan, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab. Haleluya. Dampak hubungan pribadi dengan Tuhan yang kedua yang dialami oleh Daud adalah Daud senantiasa mengandalkan Tuhan. Kita lihat bahwa yang pertama dia mengalami, dia maju. Di situ Tuhan menjawab bahwa Daud maju ketika Daud berkonsultasi dengan Tuhan. Dan ketika orang Filistin maju sekali lagi, di situ dikatakan di ayat yang ke-22, dan Daud bertanya lagi kepada Tuhan. Ini bisa melihat bahwa Daud mengandalkan Tuhan. Daud mau setiap apapun yang ia lakukan itu dia mau atas persetujuan Tuhan atau atas apa maunya Tuhan. Bisa saja Daud yang pada waktu itu ketika dia mengalami orang Filistin ini yang maju lagi menyerang, bisa saja sebagai manusia biasa dia memakai strategi yang sama. Tuh kemarin juga waktu yang pertama dia menang dengan strategi itu. Tapi Daud tidak melakukan hal ini. Dia tetap tanya sama Tuhan. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia tetap percaya apa yang Tuhan katakan itulah yang ia lakukan. Sehingga apa? Sehingga Tuhan memberikan jawaban yang berbeda di situ. Tuhan memberikan jawaban berbeda antara yang pertama dan yang kedua. Jika yang pertama dikatakan di situ Tuhan mengatakan, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Tetapi ketika pertempuran yang kedua, atau ketika Daud bertanya lagi yang kedua kali, ketika orang Filistin maju menyerang dengan
Filistin. Dan itu bisa terjadi ketika Daud memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, hubungan yang akrab dengan Tuhan. Begitu juga dengan pribadi lepas pribadi kita. Kita tidak tahu seberapa berat pergumulan yang kita alami sampai saat ini. Kita tidak tahu apa yang teman-teman kita alami sampai pada saat ini secara detail. Mungkin kita hanya bisa mendengar dari orang lain apa yang ia alami, tapi kita tidak tahu seberat apa yang dia alami sampai pada saat ini. Dan ketika kita mampu untuk memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, menjalin komunikasi kita dengan Tuhan, maka kita akan senantiasa mengandalkan Tuhan. Daud, dia mengandalkan Tuhan, sehingga Tuhan memberikan strategi baru. Dan kita bisa lihat di ayat yang ke-23 dikatakan strateginya, tetapi janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Ini adalah strategi yang Tuhan berikan kepada Daud. Dan di ayat yang ke-24 dikatakan, dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu. Nah, di sini bisa kita lihat, mendengar dikatakan derap langkah. Ini adalah ketika kita bisa melihat ini, di sini Daud benar-benar memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga ketika Tuhan mengatakan, ketika engkau mendengar dikatakan di sini. Bagi setiap kita ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, dapatkah kita mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan bagi setiap kita? Dapatkah kita bisa mendengar apa yang Tuhan mau kita lakukan? Kadangkala ketika kita mendengar, kita berpikir bahwa bukan itu yang Tuhan, bukan itu yang cocok dalam hidup kita, bukan itu yang kita mau dengar dari apa yang Tuhan mau kita lakukan. Tapi di sini Daud melakukan apa yang Tuhan katakan di ayat yang ke-24. Dan bila engkau mendengarkan bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Haleluya. Daud melakukan strategi yang Tuhan katakan. Ketika tadinya di strategi pertama Daud lakukan, Daud mengalami kemenangan. Dia bisa memukul kalah orang Filistin. Dan ketika orang Filistin menyerang kembali untuk kedua kalinya, dan Daud juga melakukan hal yang sama, yaitu mengandalkan Tuhan. Dia tidak memakai pikirannya, padahal dia adalah orang yang ahli berperang. Dia tidak memakai kekuasaannya, pada waktu itu dia adalah seorang raja. Tetapi dia mengandalkan Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan dan percaya apa yang Tuhan katakan, apa yang telah Tuhan rancangkan bagi Daud, itu pasti berhasil. Begitu juga dengan kehidupan kita. Memang, itu kan ngomongnya gampang. Kan aku yang mengalami pergumulan. Tetapi ketika kita menyerahkannya di hadapan Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, memang sebagai manusia kita akan berat mengalami pergumulan. Tetapi yakin percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Tetapi lagi-lagi kita harus berpikir, jalan keluar yang Tuhan mau itu bukan jalan keluar seperti pikiranmu. Jalan keluar yang Tuhan berikan itu mungkin tidak sesuai dengan apa yang ada di akal pikiran kita, apa yang ada di mau kita, apa yang ada di hati kita, atau apa yang ada di dalam kedagingan kita. Tapi yang Tuhan berikan adalah rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Yang Tuhan berikan adalah jalan keluar yang sesuai dengan apa maunya Tuhan. Karena setiap apa yang maunya Tuhan, itu pasti yang terbaik bagi setiap kita. Mengandalkan Tuhan, itu adalah dampak yang kedua yang dialami oleh seorang Daud. Dan itu juga akan kita alami ketika kita
memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau di sini si Daud bisa saja dia lupa. Dia bisa saja lupa untuk mengandalkan Tuhan. Kalau dia tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Dia bisa saja memakai pikirannya kalau dia tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Tetapi sesuai dengan nats yang kita baca, bahwa Daud melakukan strategi yang Tuhan katakan. Daud mengandalkan Tuhan. Daud percaya apa yang katanya Tuhan itu akan mengalami kemenangan. Dan memang benar. Di yang pertama saat orang Filistin menyerang, dan yang kedua juga Filistin menyerang, Daud senantiasa mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Dan itu juga akan kita terjadi. Dan itu juga akan terjadi bagi orang-orang yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Akan ada kemenangan yang kita alami, akan ada jalan keluar yang kita akan rasakan ketika kita bisa menjalin hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jadi ini adalah hal yang kedua yang dialami oleh Daud. Dampak kedua yang dialami oleh Daud ketika dia memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan yang ketiga yang bisa kita lihat di sini, ketika Daud mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan, hal yang ketiga, Daud memiliki ketaatan. Daud memiliki ketaatan. Kata taat memang sangat susah untuk kita lakukan, dan sangat mudah ketika kita mendengar. Karena ketika kita melihat kata taat, T-A-A-T, ketika dibalik itu pun tetap bacaannya taat. Jadi memang sangat mudah untuk kita dengar kata taat, tapi pada penerapannya itu sangat sulit untuk kita lakukan. Kadangkala roh kita memang berkomitmen untuk taat di hadapan Tuhan. Kita hendak membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tetapi daging kita lemah untuk menjalankan komitmen itu dengan Tuhan. Dari kisah Daud ini kita bisa lihat, kita bisa rasakan hubungan pribadi Daud dengan Tuhan. Dia bisa merasakan apa yang Tuhan mau Daud lakukan di tengah-tengah kondisi yang dia alami. Dan di sini kita bisa melihat bahwa banyak petunjuk-petunjuk yang Tuhan berikan bagi seorang Daud. Strategi-strategi yang Tuhan berikan bagi Daud. Itu bisa dia alami ketika Daud ketika Daud melakukan yang namanya ketaatan di hadapan Tuhan. Dia taat ketika Tuhan memberikan dampak yang berbeda. Dia taat ketika Tuhan memberikan strategi yang berbeda. Dia taat ketika Tuhan mau Daud melakukan hal yang berbeda. Pertanyaannya bagi setiap kita, maukah kita taat di hadapan Tuhan ketika Tuhan memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ada di konsep pemikiran kita? Maukah kita taat menjalani apa yang Tuhan mau kita lakukan yang tidak sesuai dengan apa maunya kita? Di sini Daud melakukannya. Dia memiliki ketaatan di hadapan Tuhan. Hubungan Daud yang dekat dengan Tuhan, sehingga dia mampu untuk menceritakan, dia mampu untuk senantiasa berseru di hadapan Tuhan di tengah-tengah kondisi yang dia alami. Jadi itu juga yang akan kita alami ketika kita dimampukan, ketika kita berusaha untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi biarlah kebenaran firman Tuhan kita yang singkat pada saat ini bagi setiap jemaat Tuhan. Marilah kita bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ketika kita sudah berkomitmen untuk menjadi pengikut Yesus, bangun komitmenmu di hadapan Tuhan. Jalin lagi hubungan pribadimu dengan Tuhan. Sudah sejauh mana hubungan pribadimu sampai pada saat ini? Sudahkah engkau melakukan apa yang Tuhan mau lakukan? Sudahkah kita mau untuk taat di hadapan Tuhan dengan segala sesuatu yang telah Tuhan katakan bagi setiap kita? Ingat, ketika kita mampu
atau kita berusaha untuk menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan, maka kita tidak akan segan-segan. Tidak ada lagi pembatas antara kita dan Tuhan ketika kita hendak bertanya, ketika kita hendak berkonsultasi dengan Tuhan. Tidak ada lagi pembatas. Karena apa? Karena Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Jalan keluar sesuai dengan apa maunya Tuhan. Mengandalkan Tuhan dengan apa yang Tuhan mau katakan bagi setiap kita, bukan apa yang ada dalam pemikiran kita. Dan melakukan apa yang Tuhan katakan bagi setiap kita. Ketaatan di hadapan Tuhan, itu yang Tuhan mau lihat bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Kita meresponi firman Tuhan kita hari ini. Kita angkat satu pujian, kita katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu Tuhan. Ku mau menikmati hadirat-Mu Bapa. Kami mau datang di hadapan Engkau Tuhan. Kami mau menjalin hubungan pribadi kami dengan-Mu Bapa. Kami mau cek kembali sejauh mana hubungan pribadi kami dengan-Mu Tuhan. Ketika kami merasakan bahwa hubungan pribadi kami dengan Tuhan saat ini sudah jauh, ketika dunia menjauhkan Bapa, kami mau kembali lagi Tuhan, memperbaiki Bapa setiap apapun itu Tuhan. Sebab kami rindu Bapa, kami rindu untuk senantiasa bersekutu dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita angkat satu pujian, kita katakan, hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Haleluya. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku.
Sungguh indah Bapa ketika kami dimampukan untuk menjalin hubungan pribadi kami dengan Engkau Tuhan. Sebab kami tahu Bapa, dalam kehidupan kami hari lepas hari, ketika dunia membuat kami jauh akan Engkau, jauh daripadamu, ketika kami tidak mampu menjalin komunikasi kami denganmu Bapa, ketika kami tidak bisa menjalani komitmen kami Tuhan untuk membaca firman-Mu Bapa, ketika kami tidak bisa masuk dalam hadirat-Mu, kami mau Tuhan pada saat ini, kami mau Bapa disegarkan kembali. Kami mau belajar dari Daud Tuhan. Ketika dia memiliki hubungan yang akrab denganmu, ketika dia sudah memiliki hubungan pribadi denganmu Tuhan, kami mau Tuhan, kami rindu, kami mau berkomitmen untuk senantiasa Bapa menjalin hubungan pribadi kami denganmu. Beri kekuatan bagi setiap kami Tuhan, sebab kami mau berkonsultasi dengan Engkau Bapa di tengah-tengah pergumulan hidup kami. Ketika orang lain tidak bisa Bapa memberikan kekuatan bagi setiap kami, ketika manusia tidak bisa kami harapkan Bapa, ketika kami mengalami pergumulan, tapi kami mau berserah di hadapan Engkau. Kami mau mengandalkan Engkau Tuhan, karena kami akan yakin dan percaya Engkau yang senantiasa menyertai perjalanan hidup kami. Engkau yang senantiasa ada bersama dengan kami dan memberikan kami kekuatan baru, memberikan kami jalan keluar, bahkan memampukan kami untuk dapat taat Bapa sesuai dengan apa maunya Tuhan. Sama seperti Daud yang melakukan hal yang Tuhan mau dia lakukan, seperti apa yang Tuhan mau lakukan. Kami rindu Bapa, kami rindu kami bisa menjadi Daud-Daud masa kini yang melakukan apa yang Tuhan perintahkan bagi setiap kami. Untuk itu kami mohon Bapa penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan, yang memberi kekuatan baru bagi setiap kami dalam setiap apapun yang kami alami Tuhan, hari lepas hari, yang mengingatkan kami sehingga kami bisa membangun kembali hubungan pribadi kami dengan Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan dulu kembali. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Mari sebelum kita memasuki perjamuan kudus, kita akan baca kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai ayat 29. Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 29. Silakan dibuka Alkitabnya dan saya akan bacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Lalu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang
layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bantu berdiri. Masing-masing kita menguji diri kita di hadapan Tuhan. Seperti firman Tuhan yang barusan kita dengar, Daud ingin bersekutu, mengenal Tuhan, memahami Tuhan, bahkan dekat dengan Tuhan. Jadi itu kita jemaat Tuhan di tempat ini, lewat setiap acara kegiatan yang kita lakukan, ibadah, sakramen, semuanya itu membawa kita untuk mengenal Tuhan, bersekutu lebih dekat, lebih dalam kepada Tuhan. Mari uji diri kita di hadapan Dia. Sebab siapakah kita manusia berdosa yang telah diselamatkan? Tuhan begitu mengasihi setiap kita. Ini yang harus menjadi peringatan bagi tiap-tiap kita. Ketika Dia menyerahkan dirinya di atas kayu salib, mati bagi kita, melepaskan kita dari segala pelanggaran dan dosa kita. Apa kiranya yang layak yang kita bisa perbuat untuk membalas segala kebaikan Tuhan ini? Dia Allah yang mengasihi setiap kita, mencurahkan darahnya, menebus kita dari dosa, membawa kita kepada suatu kehidupan yang bersama dengan Tuhan dalam setiap hal, dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Kita angkat pujian ini sambil kita merenungkan kebaikan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Ku telah mati, tinggalkan semua keinginan kehidupan yang lama. Mau hidup bersama dengan Tuhan sepanjang kehidupan, bukan dengan barang fana. perbuatan akan tingkah laku kami, pelanggaran-pelanggaran dan dosa kami di hadapan-Mu. Engkau mengetahui apabila kami duduk, Engkau mengetahui apabila kami berdiri, bahkan segala sesuatu yang kami lakukan, Engkau
sucikan hati pikiran kami. Kami layak menikmatinya. Kami menikmati kebaikan Tuhan, hadirat-Mu di tengah perjamuan kami ini. Karena kami tahu Tuhan Yesus Engkau ada bersama-sama dengan kami saat ini. Engkau menjamah setiap kami. Engkau melawat kami, menyatakan hadirat-Mu di dalam hati kami masing-masing. Hingga saat ini menjadi saat yang begitu intim bersama dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami siap menerima tubuh dan darah-Mu. Kami minta kepada petugas untuk maju ke depan. Apakah sudah mendapatkan semua? Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Ini adalah tubuh Tuhan yang diserahkan bagi kita. Tuhan katakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Terima dan makanlah. Mari terima Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus mengambil cawan. Ini adalah darahku yang tercurah bagi kamu. Dicurahkan untuk pengampunan dosa kita. Mari terimalah. Mari kita bersyukur untuk tubuh dan darah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan, menjadi bagian dalam diri kami. Kami tahu itu adalah sebagai bukti kesatuan antara Engkau dengan kami. Engkau ada di dalam kami dan kami di dalam Tuhan. Engkaulah juru selamat kami, Engkaulah Tuhan kami selama-lamanya dalam hidup kami. Kami akan bersama Tuhan sampai Engkau datang menjemput kami. Karena Engkau sudah menebus kami dari segala pelanggaran dan dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan yang manis. Terima kasih untuk hidup-Mu yang Kau serahkan bagi kami. Oleh karena itu kami mau hidup bagi Tuhan. Bukan diri kami lagi sendiri yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kami. Kami mau umat-Mu ini bersikap melakukan hal yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Kristus hidup di dalam kami, sehingga kami bisa menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Ya, puji Tuhan, saya kita diberkati oleh firman Tuhan dan juga oleh perjamuan kudus. Selanjutnya kita akan sama-sama kita mau
berdoa syafaat ya. Dan juga berdoa untuk persembahan. Kita mau berdoa untuk negara kita, untuk Kota Batam yang saat ini kasus COVID-19 cukup tinggi ya, tiap hari ada puluhan orang positif COVID. Ya, kita juga berdoa untuk gereja kita, untuk jemaat, untuk para pemimpin, para hamba Tuhan di tempat ini. Dan saya mengundang Bapak Silai bisa memimpin kita di dalam doa. Ya, baik Bapak Ibu, seberapa kita yang sudah ada di rumah Tuhan saat ini. Demikian juga jemaat Tuhan yang ada di rumah, marilah kita membawa pergumulan bangsa kita, khususnya juga Kota Madya Batam, seperti apa yang sudah disampaikan hambanya tadi. Batam ini semakin bertambah corona yang ada pada saat ini, bahkan sudah ada gereja tidak beribadah pada hari Minggu seperti saat ini. Kita berdoa supaya corona ini cepat berlalu dan Tuhan singkirkan dari Indonesia, juga dari Kota Madya Batam. Saya juga mohon dukungan doa untuk semua jemaat Tuhan, baik yang ada di sini, demikian juga jemaat Tuhan yang ada di rumah. Untuk ibu saya yang ada di Sibolga saat ini di rumah di saya dalam keadaan sakit keras, supaya Tuhan ulurkan tangannya, mujizat Tuhan terjadi untuk ibu saya dan dia dipulihkan, dikuatkan, disembuhkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini kami sidang jemaat Tuhan Gereja Presbyterian yang ada di tempat ini Tuhan, bergumul dan berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan Yesus. Yang pada sampai saat ini Tuhan, yaitu ada virus yang mematikan, yang menyeluruh di muka bumi, bahkan di Indonesia, di Provinsi Kepulauan Riau, bahkan Kota Madya Batam, yang membuat masyarakat menjadi cemas dan takut, yang membuat perekonomian juga menjadi lumpuh ya Tuhan Yesus. Pada hari dan saat ini kami bergumul dan berdoa menyeru kepada Tuhan Yesus, supaya Engkau yang akan menolong dan campur tangan untuk bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Supaya virus corona atau COVID-19 yang ada di dalam bangsa kami Tuhan, itu dapat segera disingkirkan oleh Tuhan. Itu dapat segera dihancurkan oleh Tuhan. Sebagaimana mujizat Tuhan yang terjadi di Mesir pada waktu itu, biarlah itu juga terjadi di dalam bangsa kami Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan campur tangan dan menyembuhkan ya Bapa di surga, memberikan kekuatan yang ekstra kepada semua masyarakat Indonesia, supaya di dalam tubuhnya ada antibodi yang sangat kuat yang Tuhan titipkan, Tuhan berikan kepada masyarakat Indonesia Tuhan, supaya virus corona itu tidak mampan dan tidak mampu untuk melumpuhkan sel-sel kehidupan yang ada di dalam tubuh ini Bapa. Demikian juga pemerintah yang ada pada saat ini yang sudah berliti-liti satu Tuhan Yesus. Segala upaya yang telah dilakukan Tuhan untuk masyarakat Indonesia Tuhan, untuk menanggal virus corona ini dari muka bumi Indonesia, Tuhan kami berdoa Tuhan supaya Engkau yang akan menolong dan akan memberkati apapun yang telah dilakukan oleh pemerintah kami Tuhan Yesus untuk menangkal virus corona yang ada pada saat ini. Tuhan Engkau berkatilah itu semua, segala upaya dan upaya yang dilakukan oleh pemerintahan kami Tuhan. Biarlah pemerintah ini lebih sungguh lagi Tuhan untuk meningkatkan antivirus di dalam setiap tubuh masyarakat Indonesia Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah khususnya Kota Madya Batam, kami berdoa supaya Tuhan Engkau menolong, supaya juga Kota Madya Batam ini Tuhan jauh dan tersingkir daripada virus corona itu ya Bapa di surga. Berikan juga kekuatan dan kesehatan yang prima buat masyarakat Indonesia, masyarakat Kota Madya Batam ini Tuhan Yesus. Supaya Kota Madya Batam ini merasa tentram, aman dan damai ya Tuhan. Engkau tolong Tuhan pemerintahan Kota Batam yang ada pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami telah berdoa buat kami semua jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Demikian juga jemaat Tuhan yang ada berada ibadah online di rumah masing-masing. Kami juga berdoa dan menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah juga Engkau yang akan menguatkan dan menolong kami setiap jemaat-Mu Gereja Presbyterian di tempat ini Tuhan. Biarlah iman kami jangan sampai padam ya Tuhan Yesus.
Tetapi iman kami semakin senantiasa semakin bercahaya ya Bapa di surga. Iman kami semakin bertumbuh dan berkembang ya Tuhan Yesus. Sehingga ada di dalam hati dan pikiran kami kerinduan untuk memuji-muji Tuhan. Ada di dalam hati dan pikiran kami untuk senantiasa dekat bersama dengan Tuhan. Dekat di dalam kehidupan kami masing-masing. Engkau tolong Tuhan Yesus buat kami semua jemaat Tuhan, gereja Presbyterian. Kami boleh senantiasa mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Kami senantiasa boleh mengingat-ingat mujizat-mujizat dan kemahadahsyatan Tuhan di dalam setiap kehidupan ini Bapa di surga. Biarlah kami senantiasa ada kerinduan untuk memuji-muji Tuhan. Biarlah ada senantiasa kerinduan di dalam hati kami untuk belajar, membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Selalu dengar-dengaran akan berita surgawi. Apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui firman Tuhan yang melalui hamba-hamba Tuhan yang disampaikan. Iman kami boleh bertumbuh dan iman kami semakin kuat dan kokoh ya Bapa di surga. Engkau tolong Tuhan. Demikian juga kami berdoa jikalau ada yang sakit jemaat Tuhan. Biarlah juga Engkau menolong dan campur tangan yang pada saat ini Tuhan. Kami tidak tahu siapa yang sakit. Mungkin juga ada yang menjalani pemulihan kesehatan juga kami berdoa supaya Tuhan menolong dan campur tangan. Mujizat Tuhan senantiasa terjadi buat semua jemaat Tuhan. Ada Bapak Pendeta Habakuk Tuhan Yesus yang juga menjalani pemulihan kesehatan. Kami serahkan hamba ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah sakit penyakit yang ada di dalam tubuhnya Tuhan angkat, Tuhan singkirkan semuanya itu. Biarlah senantiasa Engkau tolong, kuatkan dia, sembuhkan dia dengan mujizat Tuhan. Demikian juga hamba-Mu Bapak Apo yang bersama kami saat ini juga mujizat Tuhan terjadi untuk beliau Tuhan. Biarlah semakin pulihkan kesehatannya. Biarlah semakin kuatkan dia ya Bapa di surga. Biarlah Engkau menolong dan campur tangan di dalam kehidupannya. Pada saat ini juga kami tak lupa berdoa untuk ibu kekasih kami, ibu jemaat Tuhan, yaitu istri dari almarhum Bapak Lipitan Tuhan Yesus. Ibu yang kami kasih ini juga kami doakan dan serahkan dia ke dalam tangan-Mu. Biarlah mujizat Tuhan terjadi untuk ibu kasih kami ini Tuhan. Demikian juga anak-anaknya Tuhan Yesus diberkati oleh Tuhan. Bahkan orang tua yang lain Tuhan, jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan usia lanjut, biarlah Tuhan juga menjaga dan memberkati mereka Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini bersyukur kepada Tuhan. Khusus berdoa untuk orang tua atau ibu hamba-Mu sendiri Tuhan Yesus, yang pada saat ini berbaring lemah di Sibolga Tuhan Yesus. Kami tidak tahu mungkin kelemahan tubuh atau tidak apa, kami tidak tahu Tuhan Yesus. Tetapi pada saat ini orang tua hamba-Mu berbaring lemah karena sakit ya Bapa di surga. Hamba berdoa buat orang tua hamba-Mu sendiri Tuhan. Kami percaya dan tahu bahwa tangan Tuhan itu penuh dengan kuasa dan mujizat. Hamba berdoa memohon kepada Tuhan supaya Engkau yang akan mengulurkan tangan-Mu Tuhan. Jamahlah ibu hamba-Mu saat ini Tuhan Yesus. Kelemahan tubuh, sakit penyakit yang ada di dalam tubuhnya dalam nama Yesus disembuhkan oleh Tuhan. Bilur-bilur Tuhan telah menyucikan dia dari ujung rambut ke telapak kakinya Bapa di surga. Segala penyakit diangkat oleh Tuhan. Segala penyakit dipulihkan oleh Tuhan. Sendi-sendi yang ada di dalam kehidupan tubuh ibu hamba-Mu juga dipulihkan oleh Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi. Oh haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa di surga, pada hari ini juga kami tak berdoa Tuhan untuk semua program dan rencana gereja Presbyterian yang ada pada saat ini Tuhan Yesus. Bapa di surga, biarlah Engkau yang akan menolong dan memberkati pertumbuhan dan perkembangan gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau juga akan mengirimkan jiwa-jiwa Tuhan Yesus untuk boleh hadir di tempat ini, untuk boleh bersama-sama beribadah dan memuji Tuhan. Demikian juga kami berdoa Tuhan Yesus. Biarlah Engkau angkat campur tangan buat kami semua jemaat Tuhan yang ada di dalam pelayanan gereja ini Bapa di surga. Biarlah kami semua jemaat Tuhan menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan, menjadi saksi-saksi hidup, saksi-saksi yang luar biasa di tempat kami masing-masing atau di mana saja kami pergi, menjadi saksi-saksi Tuhan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, menjadi juru selamat ya Bapa di surga. Tuhan tolong kami semua jemaat Tuhan menjadi suratan yang terbuka ya Bapa, untuk memenangkan jiwa Tuhan Yesus, untuk membawa jiwa untuk datang kepada Tuhan,
di dalam pelayanan kami, gereja presbiterian ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Yesus, pada hari ini kami bersyukur. Kami boleh hadir di tempat ini ada ucapan syukur berkat Tuhan yang telah terjadi dalam hidup kami. Dan karena kebetulan kami boleh ada di tempat ini, tapi karena Tuhan menolong, Tuhan memberkati kami, memberikan kekuatan dan kesehatan, sehingga pada hari ini kami dapat kumandangkan puji-pujian kepada Tuhan. Puji-pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kami tahu bahwa Yesus itu berdiri di atas puji-pujian. Oleh sebab itulah suara kami kumandangkan untuk memuji Engkau Bapa di surga. Karena Engkau maha besar dan maha kuasa, yang patut dan pantas untuk dipuji dan dimuliakan oleh jemaat-jemaat-Mu ya Bapa di surga. Berkatilah ibadah kami pada hari ini. Firman Tuhan juga yang sudah diberitakan. Tuhan Yesus memberkati firman-Mu, memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Demikian juga semua tim yang ada di dalam pelayanan pada hari ini Tuhan. Biarlah juga Engkau yang akan memberkati. Biarlah Engkau juga yang akan mengurapi mereka dan memakai mereka kembali di waktu dan di hari yang akan datang. Lebih baik dan lebih indah lagi daripada apa yang sudah kami lakukan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Yesus, rencana gereja Tuhan, rencana renovasi gereja juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang akan campur tangan. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari atas ibadah yang sudah kami lakukan. Sebentar kami juga akan memberikan persembahan kami Bapa di surga. Persembahan yang kudus dengan hati yang tulus ya Bapa di surga. Apapun bentuk persembahan yang kami persembahkan pada hari ini, biarlah Engkau yang akan memberkati. Demikian juga saudara-saudara kami yang ibadah online di rumah mereka masing-masing. Biarlah juga Engkau berkati mereka-mereka yang sudah akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan ya Bapa di surga. Biarlah kami semua diberkati oleh Tuhan. Diberkati Tuhan di dalam rumah tangga kami. Diberkati Tuhan di dalam pekerjaan-pekerjaan kami. Bahkan diberkati Tuhan di dalam segenap usaha-usaha yang dijalankan oleh jemaat Tuhan. Semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus. Sehingga di lain waktu dan kesempatan kami juga semua jemaat-Mu boleh lebih baik lagi memberikan daripada apa yang sudah kami berikan pada hari ini ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa ucapan suruh kami di dalam doa syafaat kami yang kurang sempurna Bapa di surga. Karena kami tahu hanya Yesuslah yang sempurna ya Bapa di surga. Dan Engkaulah yang akan menyempurnakan doa-doa syafaat kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa syafaat ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan kita naikkan pujian besarlah nama Tuhan. Dan saya minta petugas bisa menjalankan persembahan. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya, untuk ibadah kita onsite minggu depan kita tetap adakan ya. Walaupun memang ada beberapa masukan ke kita ya, untuk sementara onsite-nya di off-kan dulu ya, tetapi kita memutuskan mengikuti dari pemerintah Kota Batam ya. Kalau pemerintah Kota Batam menghimbau kita untuk sementara nggak boleh bertemu ya, kita off-kan ya, mengingat
kita harus banyak berdoa untuk kota kita, Kota Batam ya, banyak sekali positif corona.